Bukan ketua umum saya, wakil ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Jadi sekali lagi saya sangat menyayangkan dan menyesalkan cara Bupati Tanah Bumbu itu untuk menghormati tamu. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, keterlaluan sekali begitu ya. Padahal ini Caimin begitu kan ya, sudah diundang ya oleh NU ya, kalau nggak salah begitu ya, klarifikasinya begitu ya. Tiba-tiba ya ada pembatalan yang sangat luar biasa begitu ya. Ada apa namanya tindakan ya yang secara tidak hormat kepada Caimin begitu kan. Bahkan ini ditolak ya. PKB geram, Bupati Tanah Laut tolak Caimin ya. Anda lakukan ya ketum kami dengan tidak hormat. Ini menjadi spekulasi hari ini begitu kan ya. Caimin ya datang di situ begitu kan ya sebagai tamu MTQ internasional ya di Tanah Laut itu begitu ya. Walaupun secara spekulasi ada yang mengatakan Caimin itu tidak diundang, padahal itu diundang oleh ya NU di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat ini klarifikasinya itu begitu kan ya apa namanya ada undangan tamu undangan begitu kan. Syukur-syukur ya kata salah satu panitia mengatakan ya syukur-syukur Caimin datang ya lalu kemudian sekaligus menjadi pembukaan begitu kan di situ katanya begitu ya membuka acara itu begitu. Tapi banyak muncul spekulasi begitu kenapa kok ditolak begitu kan? Ada apa begitu kan ya? Yang saya baca itu dalam medianya ada yang berspekulasi bahwa ya Caimin memang benar diundang di situ ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Ini lain ya permainan neo-komunis. Mereka bisa bertakiah menjadi siapa saja dan sudah ada di mana-mana begitu. Ya, jangan-jangan karena mungkin ya Caimin digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden begitu kan ya. Di satu sisi ya di acara itu mungkin tidak ada apa namanya seolah-olah menjustis bahwa ada sesuatu intimidasi. Kira-kira seperti itu begitulah. Kira-kira kalau Caimin datang ya harus ini ditolak. Pasti ada orang yang mengatakan seperti itu begitu. Sayang seribu sayang kalau seperti itu begitu ya. Padahal Caimin itu tidak membawa atribut partai, tidak membawa atribut presiden begitu ya, wakil presiden. Tetapi dia membawa hanya sebagai ketua DPR begitu kan dan bahkan sebagai hak begitu kan ya karena ketua DPR diundang di situ begitu ya, wakil MPR DPR begitu ya. Bahkan baru tahu Caimin kalau selama ini ada bagian masyarakat termasuk juga ulama yang memilih menyuarakan kebenaran. Dianggap oposisi mendapat perlakukan ia yang rasakan ya seperti sekarang ini. Semoga kali ini jadi bisa dijadikan pelajaran untuk menata kembali kerukunan dan menghapus aksi premanisme itu begitu ya. Padahal Caimin dengan apa namanya dengan wakil bupati begitu kan ya di situ begitu karena wakilnya itu adalah dari Partai Nasdem nggak tahu ya bupatinya ya karena wakilnya yang hanya Partai Nasdem ya biasa-biasa aja ketemu dengan mereka begitu kan. Clear terang benderang ya bahwa siapa saja yang dekat dengan Pak Anies akan dipersekusi begitu ya. Apalagi sekarang jadi baca pres Pak Anies. Semoga Pak Muhaimin kuat seperti Pak Anies. Mereka mau menjagal ya Pak Anies nyapres dengan berbagai hal, cara-cara licik ya, ketakutan ya, akut oligarki. Mungkin ada intimidasi, mungkin dari satu sisi wah jangan undang Caimin dong, jangan undang Caimin. Kira-kira seperti itu begitu ya. Klarifikasinya nanti saya ungkapkan di situ begitu ya. Bahkan ini PKB berharap peristiwa ini diusut siapa dalang dan apa motif mereka yang mengintimidasi Bupati Tanah Laut untuk menolak kehadiran Gus Muhaimin pada acara ya MTQ. Sungguh ini kejadian aneh ya, ungkap Jazizul ya. Coba jelaskan kepada kami Bupati Tanah ya Tanah Laut siapa yang mengancam Anda ya katanya begitu ya. Harus dijelaskan di situ begitu kan biar tidak menjadi spekulasi begitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi kita tunggu saja klarifikasinya ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Caimin batal buka MTQ internasional di Tanah Laut ya PKB ada intimidasi begitu ya dan bahkan PKB geram ya bahkan ya kepada Bupati Tanah Laut ya tolak Caimin. Anda perlakukan ketum kami ya dengan tidak hormat ya.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait mengaku geram dengan perlakuan Bupati Tanah Laut Sekamtah yang menolak kehadiran Wakil Ketua DPR RI ya, yang juga Ketua Umum ya PKB Muhaimin Iskandar di acara kegiatan Tilawatil Quran ya internasional di Tanah Laut. Bahkan diketahui Caimin yang semula dijadwalkan membuka acara itu akhirnya batal dan bertolak pulang ke Jakarta. Sebelum menghadiri acara MTQ, Caimin lebih dulu bertemu ulama Banjarbaru, Abah Guru Adam Nor Sarakawi ya. Bahkan di satu sisi dia mengatakan bahwa ya Caimin diundang ya acara resmi oleh panitia ya, ini diundang resmi oleh acara panitia, acara dari Jamiatul Qura wal Hotot Nahdlatul Ulama. Itu kan sudah jelas begitu kan. Diundang begitu kan Jamiatul Qura wal Hufaz Nahdlatul Ulama bagi untuk membuka kegiatan MTQ nasional dan internasional 2023 di Tanah Laut. Surat undangan diterima Caimin pada 29 Agustus 2023. Itu kan sudah clear di situ begitu kan. Kenapa mesti ada penolakan, ya ada intimidasi seperti itu begitu. Cara-cara seperti inilah sudah kelihatan jelas di depan mata kita bahwa ada pencegalan-pencegalan luar biasa kepada Caimin begitu kan. Apakah Caimin karena digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden begitu ya, ya dari Anies Baswedan, apakah sama untuk mau dijegal itu begitu? Apakah cara seperti ini berdemokrasi? Saya kira ini orang-orang keterlaluan sekali begitu ya. Pasti ada dalang di balik ini semua begitu ya. Bahkan ya jadi clear ya Muhaimin diundang selaku wakil ketua DPR ya kepada yang terhormat Bapak ya Dr. Abdul Muhaimin Iskandar MSI ya, kata Jazilul Fawait ya. Bahkan menurutnya Caimin sejak ke awal konsen dengan para pembaca dan penghafal Al-Quran. Caimin diundang dalam acara tersebut selaku pembina ya JKHNU ya. Bahkan kata dia Caimin bisa jadi lebih konsen pada urusan Al-Quran melebihi Bupati Tanah Laut begitu. Jadi siapa yang mengintimidasi Bupati Tanah Laut begitu kan ya. Kalau wakilnya kan sudah jelas dari Partai Nasdem begitu ya. Nggak tahu bupatinya dari mana begitu kan. Saya kira ada intimidasi apa begitu kan. Ya kita lihat saja nanti klarifikasinya bagaimana begitu ya. Bagi kami hal-hal seperti itu kalau ada penolakan Caimin sudah datang di lapangan di bawah begitu ya. Tapi tahu-taunya ada penolakan seperti ini menurut saya pribadi kacau begitu. Siapa yang membisiki mereka begitu? Ini harus diusut begitu ya. Lebih jauh, Jazilul menyayangkan sikap Bupati Tanah Laut yang menolak kehadiran Caimin, bahkan tidak bersedia menerima jika Wakil Ketua MPR itu datang menemui di rumah dinas. Ya, baginya sikap Bupati Tanah Laut itu sangat berlebihan. Wakil Ketua MPR itu menerima ya informasi dari Ketua Panitia acara ya bahwa Bupati Tanah Bumbu Sukamta itu diduga diintimidasi, diancam pihak tertentu untuk menolak kehadiran Caimin karena menghargai tuan rumah ya. Caimin memilih batal menghadiri acara tersebut dan kembali ke Jakarta. Inilah cara-cara pemimpin begitu kan. Caimin mengalah begitu kan. Lebih baik mengalah daripada kita ya berseberangan sana sini begitu sesama panitia dan bahkan tidak terlaksana. Yang mending Caimin itu ya mengalah di situ begitu kan sebagai tamu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini ada sesuatu intimidasi besar begitu kan ya kepada Caimin. Sudah dengan cara-cara seperti ini begitu kan. Sudah ketahuan mereka begitu ya. Bahkan ini Bupati Kabupaten Tanah Laut Sukamta menolak kehadiran Caimin dalam acara MTQ Gema Al-Quran 2023 di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Penolakan ini membuat Caimin hanya hampir ke lokasi sebelum acara dimulai, lalu bertolak pulang ke Jakarta. Mungkin sudah ada bisikan-bisikan begitu kan di situ begitu. Sayang seribu sayang. Padahal Caimin itu ya hanya dijadikan tamu undangan sekaligus ya membuka acara itu begitu ya. Dan ini sangat disayangkan sekali begitu. Pasti siapa mereka ya? Pasti akan ada sesuatu begitu kan. Yang beredar hari ini di media sosial bagaimana begitu ya? Pasti ada perkembangan tertentu di situ begitu ya. Bahkan Abdul Hakim menyebutkan bahwa kedatangan Caimin ini bukan diundang oleh panitia pelaksana tetapi inisiatif dari Jamiatul Qura wal Hufaz ya, Nahdlatul Ulama begitu untuk mendatangkan Caimin sebagai wakil ketua DPR RI. Di situ begitu. Jadi artinya kan sudah jelas begitu kan. Kenapa ya Bupati ini takut begitu kalau ada intimidasi? Kalau ini kan jalan benar begitu kan ya. Jangan takut dengan cara-cara intimidasi. Intimidasi itu kan hanya memecah belah bangsa begitu kan ya.
Bahkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin batal membuka kegiatan Musabaqah Tilawatul Quran MTQ Internasional di Tanah Laut ya Kalimantan Selatan. Sekretaris DPW PKB Kalser ya Hormansyah menilai panitia mendapatkan intimidasi. Wah, ini kacau begitu kan. Dapat intimidasi semua begitu kan. Ya jangan takut kalau menurut saya pribadi ini jalan yang benar begitu kan. Ya. Bahkan di satu sisi ya Hormansyah menuturkan Caimin diundang untuk membuka dan memberikan sambutan. Namun mendekati waktu pembukaan sesuai undangan, panitia seolah mengundurkan waktu kegiatan. Di sisi lain Hormansyah membantah Caimin batal membuka acara tersebut karena akan diperiksa KPK. Dia menegaskan informasi tersebutlah tidaklah benar. Bahkan Hormansyah menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait batalnya Caimin membuka acara tersebut. Apalagi Caimin sudah berada di lokasi dan tidak ada penjelasan dari panitia. Itu kan sudah ada ketakutan luar biasa cara-cara seperti ini begitu kan. Cara-cara berdemokrasi begitu ya. Jelas ada, ini kan baru permulaan, baru dideklarasi untuk menjadi cawapres saja. Sudah ada intimidasi besar-besaran. Maka masyarakat ya dimanapun kita berada bergandengan tangan. Jangan takut intimidasi apapun begitu. Dengan cara-cara seperti inilah menghambat pada demokrasi kita. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.